Syukur, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang heran dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini, sehingga Tuhan kami anak-anak-Mu boleh ada di kagam-Mu yang maha kudus ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua oleh anugerah dan kasih karunia yang Tuhan telah berikan pada setiap masing-masing kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk cinta kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna, dan untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di setiap masing-masing hidup kami hingga sampai detik ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah menjadikan kami semua anak-anak tetebus Saikom, sehingga Tuhan kami memperoleh hidup baru, sehingga apa Tuhan Yesus yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu yang maha kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat kami semua yang melayani Engkau pada malam hari ini. Kami worship leader, singer, pemain musik, dan LCD, sound system, para pengedar persembahan, para berdoa, seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus dari lantai 1, lantai 2, dan untuk yang ibadah live streaming. Tuhan Yesus mau berkati semua kami yang hadir pada saat hari ini dan yang belum tampak hadir. Tuhan Yesus juga memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus mau mengurapi setiap kami, biarlah Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Kami berdoa buat Tuhan, buat keluarga besar Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan dan juga berkati supaya semua apa yang dilakukan untuk keluarga besar Ibu Gembala semakin hari semakin heran, dan hanya nama-Mu Yesus saja yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk memuji beserta nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kami sungguh sangat kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Kami yang seharusnya berdosa, yang kami seharusnya berhukum, yang kami seharusnya Tuhan lemparkan ke dalam api neraka, tapi Tuhan Yesus telah menyambut kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kau membuktikan kesetiaan-Mu Tuhan Yesus pada setiap masing-masing, sehingga Tuhan kami memperoleh hidup baru, hidup menjadi anak-anak dan kami boleh disebut sebagai anak-anak. Itu merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan telah berikan pada setiap masing-masing. Itu mujizat yang terbesar yang Tuhan telah kerjakan. Haleluya. Pujikan pujian ini dengan senang hati kita, karena kebaikan Tuhan sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaibku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.
segala rancangan-rancangan yang ada padamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hidup yang masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan memperoleh hidup baru. Dari hidup baru kami Tuhan Yesus, kami boleh percaya biarlah setiap kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Biarlah Injil Tuhan yang mengencourage kami, yang mendorong kami untuk tetap ada menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan hidup kami. Tidak berdasarkan kepandaian kami, berdasarkan pada manusia, berdasarkan pada posisi kami, tapi biarlah melihat Engkau saja yang berada atas kami. Makasih Tuhan. Siapkan hati kita hari ini. Bagimu
mengucap syukur dan terima kasih karena memberi kesempatan untuk hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Dan ini bersama kami akan mendengarkan firman biar berkati kami semua yang ada di saat ini hamba-Mu Tuhan, Tuhan itu sendiri yang mengurapi dan menyatakan kasih dan kemurahan firman pada malam ini sehingga kami semuanya boleh merasakan berkat yang indah daripada Engkau. Syukur terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Puji Tuhan. Selalu kasihkan Tuhan. Kita mau juga belajar firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ya. Injil Matius 28. Mari kita undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius ya 28 ayat 11 sampai 15 ya. Tuhan ya. Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15 demikian bunyi firman Tuhan. 1 2 3. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tuan-tuan, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Begitu dulu, Tuhan selaku dengan Tuhan di sini ya. Hal yang luar biasa ya, uang dalam Paskah ya. Selaku dengan Tuhan di sini kita tahu ya, orang-orang yang sebetulnya itu menjadi contoh yang baik ya, menjadi berkat bagi yang lain yang tidak mengetahui ya. Ada di sini ya, iman-iman itu sudah tahu Taurat itu ya, sudah dihafal dan selalu ya dilakukan setiap hari. Tetapi mengapa di sini ya orang-orang Yahudi itu yang selalu masih tetap melakukan ya tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Di sini ya uang ya telah memutarbalikkan ya berita Paskah ya. Selaku yang Tuhan, berita Paskah ini adalah berita yang luar biasa saudara ya, berita yang kemenangan bagi kita semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita hidup yang lebih baik ya. Selaku yang Tuhan di sini ya, berita ya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dijual dengan berita kebohongan oleh iman-iman dengan uang ya, dengan uang ya. Saudaraku di sini dari dulu sampai hari detik ini ya, kebohongan itu kalau masalah uang itu ya, tidak sedikit orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, mempunyai jabatan, mempunyai ya bermacam-macam ya di dunia ini. Memang uang ini semua kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Tapi Tuhan memberikan akal hikmat di dalam kehidupan kita supaya kita tidak menyalahi aturan di dalam firman Tuhan. Karena orang ya di sini dikatakan ya, cinta akan uang akan segala jenis kejahatan. Selaku yang Tuhan, kita sering tiap hari mendengar berita
ya di televisi, ya di HP kita, banyak ya pejabat-pejabat yang korupsi, yang tertangkap basah tidak sedikit ya. Karena apa? Karena uang. Jadi di sini dikatakan bukan dari hari ini, dari dulu ya, dari waktu iman-iman ini ya, dengan ya menyokok ya prajurit-prajurit yang menjaga makam Tuhan Yesus ya, diberikan uang supaya dia memberitakan kebohongan ya, karena kebenaran itu tidak bisa dilawan ya dengan kebohongan. Biar bagaimanapun ya, kebenaran ini tetap benar ya, akan muncul. Karena apa? Karena Allah memenuhi segala kebenaran di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan saya akui karena Tuhan di sini ya, memang manusia itu membutuhkan uang untuk keperluan ya hidup sehari-hari ya. Tanpa uang kita ini tidak bisa beli ya untuk keperluan sehari-hari untuk hidup ini. Tapi Tuhan memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita supaya kita bisa ya menggunakan uang yang kita dapat itu sebaik mungkin ya. Jangan kita ya menimbun terlalu banyak ya. Saya akui karena Tuhan, karena kalau uang itu kita dapat rezeki yang banyak ditimbun ya, sekali waktu pasti ada masalah ya di dalam kehidupan kita. Karena kita ya khawatir, takut ya nanti ditaruh di bank, takut banyak bangkrut ya. Tapi sekarang nggak sedikit ya pegawai-pegawai bank itu banyaknya dari pencuri ya. Baru ada berita ya, uangnya gereja Katolik itu berapa miliar dipakai naik haji dengan istri dan keluarganya ya. Saya berikan Tuhan, dan di sini kita harus hati-hati ya, kita harus selalu bersyukur sama Tuhan biarpun kita diberkati ya. Kita harus mengucap syukur dan terima kasih supaya berkat itu bisa kita pergunakan sebaik mungkin ya. Sedangkan ya, karena Tuhan memang uang itu seringkali membuat kita itu ya tak bisa tenang, betul tak bisa tenang ya. Karena waktu saya kerja itu sebagai ya kepala maintenance ya, akhirnya Israel saya itu sebagai manajer ya di dalam produksi ya. Dari saya ini disuruh nilai semua pegawai staf-staf itu, semua kantor-kantor saya disuruh tiap ya tahun mau ada kenaikan itu selalu saya disuruh nilai ya. Saya akui karena Tuhan, dan saya ya lalu ya saya harus cari Tuhan ya. Cari Tuhan, kita cari Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya kerja itu ya saya selalu ya mempunyai pikiran ya yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik, tidak mengecewakan bos saya ya. Saya selalu minta akal hikmat daripada Tuhan supaya saya diberikan hikmat ya untuk mengatasi semua pekerjaan yang saya lakukan itu ya. Ternyata Tuhan luar biasa mendengar seluruh doa saya sehingga saya ya kalau masalah uang itu ya saya tidak pernah kekurangan, sungguh tidak pernah kekurangan waktu kerja itu ya. Jadi saya ini selalu ya mengatur uang itu. Kalau uang gajian itu semua full saya ambil perbulan, setelah perbulan saya kasihkan istri saya ya, sama amplopnya itu ada tanda ini pakai perbulan sekian ya. Dan saya punya kenangan, dan di situ saya juga masih pegang ya. Setiap bulan itu saya mesti pegang paling sedikit itu 2 juta ya, paling 2 juta dari saya itu ya, untuk keperluan ya hidup saya ya, bukan keperluan untuk ya senang-senang makan ini makan itu tidak. Saya pikirkan ya bagaimana nanti kalau ada ya anak buah saya yang mengalami kecelakaan atau keluarganya yang sakit ya, di situ saya simpan ya, dan selalu saya pergunakan untuk keperluan-keperluan yang sangat ya urgent di dalam ya lingkungan saya bekerja ya. Jadi saya tiap bulan itu saya dapat bonus ya dari bos saya ya, dari bos saya itu saya dapat bonus, dan juga dari ya
produksi, kepala produksi itu juga dapat bonus ya. Jadi setiap bulan itu ya ada bonus khusus bagi kepala bagian. Kalau kita ditarget ya satu bulan itu 120 kontainer 40 bit itu targetnya saat itu sudah satu bulan. Tapi kalau sudah lebih dari 120 itu nanti sampai 125 atau 130 itu dapat bonus semua kepala bagian ya. Dengan uang itu saya terima ya dengan senang hati ya, saya siapkan untuk kedua putri saya ya, dari kecil saya siapkan nanti dua putri saya ini ya harus saya atur ya dari kecil ya, saya siapkan untuk kesehatannya, untuk keperluan nanti sekolahnya itu saya tabungkan ya, untuk bonus-bonus itu, dan juga saya bantukan kepada keluarga saya, adik saya ya. Dan saya akui karena di situ saya merasakan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita dekat sama Tuhan itu Tuhan akan berjalan yang terbaik ya. Sehingga kedua putri saya dari kecil sampai hari ini tidak pernah sakit ya. Dari kecil itu sudah, yang satu itu saya serahkan ke dokter ya, dokter anak juga jalan 20 itu dari kecil, dan yang satunya itu dokter Erwin jalan Diponegoro. Dan saya tanyakan biaya untuk semua kebutuhan kesehatan saya ini sampai ya imunisasi ya itu sampai selesai ya. Dan saya dan di situ saya sampai hari ini saya merasakan Tuhan luar biasa. Anak saya itu nggak pernah sakit, dia baru sakit capek gitu ya, capek ya tidur agar gitu, nggak boleh beli ya vitamin atau beli apa ya, langsung tidur aja minum air hangat ya. Saya berikan Tuhan dari situ saya kita tahu bahwa uang ini sangat kita butuhkan, tapi kita harus mempunyai hikmat daripada Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat yang kita terima ya. Jangan sampai mengendap di dalam kehidupan kita ya. Itu sampai berjalan sampai tahun berapa ini, sampai hampir 15 tahun berjalan seperti itu, dan saya merasakan luar biasa ya, Tuhan luar biasa. Sampai ya saya akhir tutup itu ya, saya masih tetap diberikan bonus sama bos saya ya, yang tiap bulan dikasih bonus ya. Saya disuruh menyelesaikan pabrik itu, untuk diselesaikan, dibongkar semua mesin-mesin itu, dikumpulkan dari keperluan semua itu dikumpulkan dari satu di gudang, terus nanti bilang kamu nanti bagian menjual ya. Jadi setiap saya menjual mesin itu saya dapat bonus ya, dapat bonus, dan mesin itu lakunya cepat ya. Saya tidak pernah ya kemana-mana, saya cuma ya menunggu di pabrik supaya pembeli itu datang. Ternyata banyak yang datang dari ya, saya atur supaya nggak benturan pembeli satu dengan yang lain ya. Saya katakan ya sesuai apa yang ada di ya keadaan mesin itu ya. Saya tahu ya karena Tuhan dari situ. Terus saya bilang, istrinya bos saya ya, buahan semua aja, besi buahan semua. Saya bilang kalau besi itu saya rasa tidak bisa ya, harus diborong kiloan ya. Saya yang kasih katakan di bocoran besi itu bilang harganya sekian Pak, harus sekian ya. Dan saya karena Tuhan di situ sampai selesai, akhirnya gudang itu sudah bersih, mesin ya, semua kabel-kabel bersih ya. Akhirnya saya disuruh, kamu cari orang untuk nyewa gudang itu ya. Saya sampaikan ke kakak-kakak ternak ya, pupuk-pupuk itu ya. Saya bilang sama bos saya, jangan sampai kita menerima pupuk-pupuk ya, pupuk itu berat, nanti gudang kita tuh rusak ya. Terima aja pakan-pakan ternak itu kan banyak kedelai, kacang ya. Akhirnya betul saya banyak kedelai, banyak kacang. Tiap hari itu saya itu mesti ya bawa kedelai, bawa kacang, bawa jagung ya. Dan saya dikasih sama itu yang
kontrak itu mau dia mau jago nggak Pak? Ya kalau dikasih dia mau, ya. Saudaraku ya kadang-kadang dari situ saudaraku, ya kita harus selalu berhati-hati cara menggunakan uang. Ya saudaraku, dan di sini dikatakan ya di dalam ya Matius 27 ayat 3 dan 5 ya, uang yang membunuh Yudas Iskariot ya murid Tuhan ini ya menjual Tuhan Yesus dan mendapat uang ya, dan akhirnya apa yang terjadi ya, mereka bunuh diri, gantung diri ya karena uang ya, akhirnya uangnya tidak bisa dinikmati, mereka masuk ya ke neraka ya. Tuhan tidak akan mengampuni ya karena pengkhianatan yang luar biasa itu ya. Dan kita harus tahu bahwa uang ini harus kita pergunakan sebaik-baiknya ya. Saya tiap hari itu ya, karena di rumah cuma saya sendiri, jadi masak sendiri, dimakan sendiri ya. Jadi beli ya ke pasar ya, jalan kaki. Nanti kalau semua istri saya sudah berangkat ya ke sekolah, saya jalan kaki ke pasar sambil olahraga ya. Dan situ saya beli sayur ya, nggak beli makan ayam kaki muda ya. Saya cari tempe dan tahu dan sayur terong apa itu sebagian itu nanti saya rebus ya, saya bikin sambal terasi ya, duitnya begitu nikmat dipecel ya. Saya pikirkan dari situ ya, tiap hari saya lihat ya kedua putri saya itu tidak pernah makan di rumah. Saya juga nggak pernah makan di rumah karena dia dapat jatah dari sekolahan. Kadang-kadang putri saya itu dapat bawa kotaan dari sekolahan ya, dan selalu ya disampaikan kepada saya, makanan berkatu ya. Saya pikirkan dan saya kadang-kadang sampai makanan itu numpuk-numpuk ya. Karena apa? Karena ya ada berkat, ada ya, kadang istri saya juga bawa berkat ya. Saya pikirkan kadang saya sudah masak ya, memang saya dijatah sama istri saya itu beras ya, beras merah ya, beras jagung ya, dan beras putih ya. Kadang-kadang saya campur-campur gitu, rasanya mana yang enak ya. Saya pikirkan dari situ saya ya, memang luar biasa ya. Memang uang ini harus kita ya pergunakan sebaik mungkin, jangan sampai salah. Kalau kita menggunakan salah, maka kita ya menerima akibatnya ya, seperti Yudas ini ya, menjual Tuhan Yesus yang mendapat uang banyak, tapi mereka tidak bisa menikmati uang ya. Saya punya katakan yang ketiga, uang telah ya melunturkan kasih dari saudara-saudara Yusuf ya. Kita tahu ya, Yusuf itu dijual ya, uangnya diambil saudara-saudaranya ya. Di dalam Kejadian 37 ayat ya 12 sampai 28 ya, Yusuf ya anak kesayangan ya Yakub ya, yang selalu ya diberikan baju-baju yang baru. Akhirnya saudaranya berjalan dulu dan selalu dihati karena Yusuf mempunyai mimpi yang begitu indah ya. Akhirnya Yusuf juga dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Saudara-saudara yang menjual akhirnya takut kalau ketemu Yusuf itu. Akhirnya Yusuf itu penuh kasih dan kemurahan, dan Yusuf tidak balas dendam ya, selalu memberikan kasihnya kepada saudaranya ya, untuk kebaikan masa depannya. Dan saya pikirkan di situ ya juga ya, uang telah ya melunturkan kasih daripada saudara Yusuf ya, karena uang yang tidak sedikit kita yang ada ini. Karena saudara-saudara kita ya kadang-kadang ada yang kaya ya, tidak mau menolong saudara yang kurang ya. Berpikir kan saya saudara saya dulu ya mempunyai ya keluarga saya orang-orang yang kekurangan ya. Dan saya
waktu saya kerja itu pertama tahun 80 itu gaji saya itu 240.000, ya 52 itu 240.000, ya. Tapi saya tidak protes, ya, kepada bos saya tetap, ya, bekerja dengan baik, melakukan dengan baik dan setia, ya. Waktu itu, ya, pada saya ini sudah bekerja, ya, bekerja. Tapi sama bos saya dianggap tidak bekerja, sudah dikasih tiap tahun, akhir tahun itu dikasih THR, ya, dikasih THR. Jadi THR itu bukan satu kali, saudara. Saya dapat 3 kali, ya, dari kepala gudang, ya, dari staf kantor itu ada sendiri, dari bos saya juga sendiri, ya. Bos saya itu, ya, itu semua saudara, ya. Yang pertama itu yang muda, yang kedua kakaknya, ya, dan yang satu saudaranya itu yang punya PD Sanator itu, ya, keluarganya saya, saudaranya. Dan saya punya karena Tuhan, istri kita boleh merasakan itu, ya, luar biasa, ya. Saya punya dari 240 itu, ya, bukan saya sendiri kepada kita. Dan saya tiap hari berangkat undang itu dijemput sama teman saya yang dari stafnya, ya, bukan, ya, kasih mandi itu dari saya pagi dijemput sore dari rumah setiap hari saya kadang-kadang mungkin dan berapa bulan, ya. Dan di situ saya rasakan Tuhan luar biasa, dan saya tetap setia melakukan dan belajar sebagai waktu itu belajar, ya, cara bagaimana memberikan pertemuan, ya. Yang pertama sampai kata, ya, kata-kata saya nggak punya uang, saya pakai, saya lupa membagikan, ya. Terus akhirnya saya mengambil keputusan dengan tegas, saya cari kaleng yang nggak saya buka, yang saya lupa masukkan, ya. Saya di situ baru saya merasakan, ya, harus melakukan yang betul-betul, ya, Tuhan beri hati dalam hidup saya. Saya lakukan untuk Tuhan, sudah tahu, ya, setiap ya tahun itu saya kasihkan ke mereka akan mau berkurang itu apa pun ya orang buka, terserah engkau terserahkan itu, aku tak hitung sampai sendiri yang itu, ya, sudah terus berjalan terus ada jadi sampai, ya, sampai terakhir saya bekerja di waktu itu, ya, saya langsung memutuskan saya harus keluar, tinggalkan pekerjaan yang, ya, karena bos saya itu, ya, mantuni bos saya itu kurang mengerti dari asal usulnya itu dari mana dia itu. Dia menantu dulu Pak Polmi di Jalan Waspada sana, jadi mantunya bos begedel, sombong, yang ngomongnya gede, yang hati kamu itu dendaman sama orang. Ya, saya sekali menegur dia itu memberitahukan bukan begitu caranya dari pimpinan itu, ya, harus belajar, yang sabar, yang mengerti. Karyawan itu sudah bekerja berat, ngangkat begitu masih dimarahi. Untuk kalau karyawannya itu baik, kalau nggak baik dipukul bagaimana? Siapa yang nunggu? Saya bilang itu baru mulai sabar, mengerti. Sama saya itu ya nggak pernah, ya, malah nggak pernah apa. Terakhir kali itu mau Pak, ya, saya disuruh COVID-6 itu gantian sama dia. Jadi tiap 3 bulan sekali, ya, saya COVID-6 satu minggu pulang ke sini balik, saya lagi gantian sama dia. Nah, akhirnya saya nggak mau, saya memutuskan saya lebih baik keluar, ya, kasihan putri saya dan istri saya nanti kalau saya tinggal, lebih baik aku cari jalan keluar lain, cari pekerjaan yang lain. Ya, saya begitu, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dia memberikan yang terbaik, ya, sama saya melakukan apa yang harus saya lakukan, ya, karena di sini saya memang, ya, orang kalau uang menguasai hidup kita, ya, kita harus hati-hati, ya, jangan pelit. Orang pelit itu
akan bertambah-tambah ya hartanya. Jadi orang yang banyak memberi akan diberi, ya kata firman Tuhan. Dan orang pelit ya. Jadi jangan sampai kalau kita diberkati, jangan sampai kita timbul, karena dalam firman Tuhan ada cerita ya orang yang diberkati ya, semua diberkati dengan lumbungnya dibangun dengan ya besar, ya akhirnya apa terjadi ya, sesudah kumpul semua hartanya, jiwanya diambil ya, dan semuanya itu untuk siapa ya. Saya mengingatkan nanti kita ya belajar ya mengerti dalam firman Tuhan, banyak tanya kepada Tuhan, kalau Tuhan berkati ini apa untuk digunakan untuk apa ya. Memang kita di dunia ini ya bukan selamanya ya, karena kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, nanti pulang juga tidak membawa apa-apa ya, pulang rumah ya pakai baju satu setel ya dengan sepatu ya sudah ya, kita dalam arti ya dituduh ya. Tapi banyak orang-orang dunia yang mengambilkan hartanya sampai perlindungan, sampai perlindungan ya. Selaku yang Tuhan dan selaku kita memang butuh uang, tapi jangan salah menggunakan uang itu. Karena apa? Karena di sini cinta akan uang ya akar segala jenis kejahatan ya, jenis kejahatan, dan itu menimbulkan dosa yang luar biasa ya. Harta itu, uang itu memang sebagai darah Tuhan, kadang-kadang ya sama saudara sendiri ya ribut bertengkar tidak sedikit ya, pertengkaran gara-gara uang, karena rebutan warisan ya. Saya ingatkan ya, saya bilang orang-orang yang rebutan warisan saling membunuh ya, saling mengancam, itu enggak ada ya apa-apa, enggak ada fungsinya ya, maka mereka sendiri yang akan ya menimbulkan masalah di dalam kehidupannya ya. Selaku yang Tuhan dan selaku ya betul, saya sebelum ya pulang dari Palu itu, saya tinggal di Palu kurang lebih hampir 4 tahun ya, 4 tahun di sana ya. Saya punya ya beli tanah urunan dengan teman saya ya, 3 orang ya, 3 orang ya, dengan teman saya Kaji itu ada namanya itu, dan teman saya satunya almarhum Bapak Marianto ya. Selaku di situ tanahnya memang dulu rencana kita itu sama Pak Marianto nanti dibuat kerja, terus oh ya bagus ya bagus, akhirnya selaku saya serahkan ya apa ya yang uang untuk dibeli pakai tanah itu ya, sudah mas sampai urus ya. Ternyata yang ngurus itu ya dipanggil Tuhan pulang ya, akhirnya nggak tahu urusannya gimana ya. Ternyata dikuasai oleh Kaji Yudi, dipakai untuk bikin vulkanisir ban ya, ukuran 40 kali 60 ya, pinggir jalan di lingkungan ini ya, masih murah, belinya dulu cuma berapa 12 juta ya, 12 juta, dan itu sudah diurus, sudah berada semua ya. Dan selebihnya karena di situ saya bilang ya, memang rencana Tuhan itu lain ya. Jadi kita di sini ya, kita ya di dalam ya 1 Timotius 6 ya, ayat 6 dan 10 ya, cinta akan uang akar segala kejahatan ya. Kita akan lihat ya, kita lihat di dalam ya 1 Timotius 6 ya, ayat 6 sampai ke 10 ya. Demikian perintah Tuhan ya. Awal ada ya makanan dan pakaian ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah,
tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang merendahkan dan yang melangkah manusia ke dalam keburukan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu sebab uanglah beberapa orang yang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saya punya kerabat di sini yang memang cinta akan uang, akan segala kejahatan, dan saya punya kerabat kalau kita mari kita belajar menggunakan uang itu sebaik mungkin, biarpun kita bekerja sekeras mungkin. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, kita nanti akhirnya tidak bisa menikmati yang baik. Jadi kita harus belajar tidak sekedar Tuhan, kita harus pasrah di dalam tangan Tuhan supaya kita dibimbing, diarahkan, supaya kita tidak menyalahgunakan uang, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Uang itu memang kita butuh, tapi yang bekerja juga harus hati-hati, siapkan kebutuhan yang kita perlukan, jangan sampai dibikin hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya seringkali wanti-wanti kedua putri saya itu sudah bekerja dan sudah mendapat uang yang cukup, tiap hari dua-duanya punya murid les-lesan, dengan privat, dengan cukup, daripada gajian di sekolahnya. Yang saya bilang, kamu harus hati-hati, jangan menggunakan uang seenakmu sendiri. Harus kamu tabung, kamu tabung, kalau perlu kamu ambil, tapi jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Karena Papa dengan Mama ini sudah tidak bisa membantu kamu. Papa sudah tidak bekerja, tinggal mamamu yang masih bekerja. Jadi kamu harus menyimpang dengan baik-baik. Jangan sembarangan meminjamkan uang kepada orang lain. Lebih baik kamu membantu dengan ikhlas. Tak boleh mengutangi orang. Mengutangi orang itu membuat orang lain itu akan menimbulkan kesengsaraan. Tapi biarlah kita, kalau kita diberkati, kita bantu dengan ikhlas. Itu yang penting. Dalam kehidupan kita adalah ini, cinta akan uang, akar segala kejahatan, dan akan menimbulkan dosa yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka itu mari kita belajar hidup sepadan apa adanya yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, supaya kita selalu bersyukur dan berterima kasih. Sangat menyenangkan, dan saya ini betul, saya sudah tidak ada penghasilan apa-apa, dan saya juga tidak mengharap kepada kedua putri saya, dan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, kalau aku mungkin bulan ini perlu beli obat atau beli yang lain-lain, tolong bantu Tuhan, berikan. Tidak tahu melalui siapa, ternyata selalu adik saya yang bertukang gunung ini, selalu membantu saya. Setiap bulan saya ini dibantu 500.000 untuk beli obat, untuk beli yang lain-lain. Dan ponan saya yang ada di Brunei itu, kadang-kadang itu, duit lah. Pak Yesus Pak membuka duit, oke ono lah. Kira-kira dari situ dia langsung kasih nomor rekening, kan duit nomor rekening sih, bank sudah tutup semua. Jadi saya tidak punya minta uang apa-apa. Akhirnya saya alihkan ke rekening anak saya nomor 1 itu. Nomor ini aja, ini saya dari situ. Dia memberikan duit.
Yesus, pokoknya saya harus bersyukur dan berterima kasih ya. Saudara Tuhan ini ya, saya merasakan Tuhan itu baik sekali ya, dan saya tidak pernah takut ketuhanan ya. Jadi karena apa? Karena kita ini seperti saya ini kan umurnya sudah 70 tahun ya, mendekati kembali ke tanah liat. Jadi saya harus fokus dalam hidup saya itu menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi segala yang jahat, dari segala perkara-perkara yang tidak benar. Dan saya selalu mendoakan semua jemaat di tempat ini ya, setiap hari ya. Saya ini mempunyai satu, tidak tahu ya, tiba-tiba setiap jam 3 pagi itu saya sudah dibangunkan ya, sudah dibangunkan. Saya bangunkan langsung, saya baca Alkitab, habis itu berdoa dan berdoa semua untuk jemaat di tempat ini ya, tidak ada satupun yang saya lupakan ya. Dan setelah meninggal Tuhan dan Tuhan selalu yang memberikan yang baik supaya jemaat tempat ini selalu sehat-sehat dan setia beribadat karena Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berkati mari kita ini ya, kita akan pujikan dengan satu pujian ya, ada satu pujian yang ya masih ya, perayaan Paskah ya, terlalu besar ya, terlalu besar ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita semuanya pakai diri. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Dimohon Ibu Hadiati Mulyoto pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan banyak. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk berbuat baik. Mohon para hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan kesepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Jatmiko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, tibalah bagi kami Tuhan, ajar kami Tuhan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Biarlah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah persembahan kami Tuhan menjadikan perluasan bagi kerajaan. Menjadikan nama-Mu Tuhan semakin mulia. Berkatilah para pemberi, para pembawa pundi-pundi. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, pelayanannya, menjadikan mereka semakin indah di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Haleluya. persembahan kasih, persembahan tatangan, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah memberkati berlipat kali ganda. Puji
Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Edris Silvanus. Biarlah Tuhan memberkati Bapak, memberkati putri-putrinya, istrinya, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, karena kita sehat ya. Anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kesehatan. Apa balas kita? Balas kita adalah setia untuk memuji, membesarkan nama Tuhan seperti pada malam hari ini. Terima kasih Solider Singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, LCD Sound System Tuhan memberkati, dan seluruh saudara jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati jerih lelah payah kita, pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Paskah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sendiri yang memberkati ya. Terima kasih Ibu Cu, Ibu Tarman, perhatiannya kepada Ibu Gembala. Ibu Gembala pada malam hari ini tidak ada di tengah-tengah kita karena melayani sidang jemaat Alpha Omega yang meninggal dunia di Adiasa. Kita akan doakan biar Ibu Gembala kuat, sehat, panjang umur untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan, pada tadi siang hari ini ada 6 jiwa yang dibaptis di gereja kita. Tuhan memberkati gereja kita berlebih-lebih. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jadwal ibadah seperti biasa ya. Sebelum kita akhiri, Minggu sekolah minggu dan ibadah raya, Rabu doa malam, Jumat kaum wanita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Idris, biar Tuhan berkati segala apa yang dirindukannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya di tempat ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami
Kami berdoa buat sedang jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Satukan seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani Engkau di tempat ini. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang magang, yang mengerjakan skripsi, yang praktek Tuhan. Supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Mereka boleh mendapat nilai yang baik, lulus tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat persembahan persepuluhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap sidang jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara demo-demo Tuhan, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, dalam mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditugaskan, supaya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan Ibu Gembala kami. Juga berdoa Tuhan buat kesehatan para pekerja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat kami Tuhan, kesehatannya Tuhan. Biar kami selalu sehat, panjang umur untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala khususnya yang pada malam hari ini ada pelayanan di Adiasa. Biar Tuhan melindungi, menyertai Tuhan, memberi kesehatan, kekuatan Tuhan untuk Tuhan Yesus melayani Engkau dan dilanjutkan besok Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan pulang, dan kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga Tuhan. Sudah angkat tangan Maha Kuasa-Mu Tuhan, berkati kami semua dengan berkat damai sejahtera kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai